Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurdana Putri dengan NIM akhir 02. Perkenalkan nama saya Luciana Dewi dengan NIM akhir 16. Perkenalkan nama saya Nia Damayanti dengan NIM akhir 020. Perkenalkan saya Nadifa Safarini dengan akhiran NIM 034. Di video kali ini kami akan membahas tentang pemberdayaan sosial politik guru. Penasaran apa itu pemberdayaan sosial politik guru? Yuk kita simak videonya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengertian dari pemberdayaan guru? Yuk, kita simak videonya. Istilah pemberdayaan secara umum diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal mewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. Pemberdayaan merupakan pelepasan atau pembebasan, bukan mengendalikan energi manusia yang dilakukan dengan meniadakan segala peraturan, prosedur, perintah, dan lain-lain yang merintangi organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pemberdayaan guru. Tujuan pemberdayaan paling tidak harus diarahkan untuk hal yang sangat pokok, yaitu yang pertama, untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dalam perencanaan yang lebih baik. Pemberdayaan guru dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan dan otoritas kepada guru dalam membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan pembelajaran. Dengan demikian, guru bisa merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, untuk keterlaksanaan program yang lebih baik dan akhirnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Pemberdayaan guru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan dengan memberikan guru kebebasan untuk menerapkan kurikulum dan rencana pembelajaran. Proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih lancar dan efektif. Hal ini membuat guru lebih efektif dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kurikulum sehingga program pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan. Pemberdayaan guru dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Ketika guru diberdayakan, mereka cenderung lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalani pekerjaan mereka. Hal ini terjadi karena guru merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab atas apa yang mereka katakan, yang membuat mereka lebih siap untuk mengambil tindakan jika mereka salah dan membuat program berjalan dengan baik. Rasa memiliki dan tanggung jawab ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru, memberi mereka kemampuan untuk lebih kreatif dalam pengajaran dan menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pemberdayaan. Apa itu tahapan pemberdayaan? Yuk kita bahas. Menurut Mulyasa, ada 3 tahapan pemberdayaan. 1. Menyadarkan, yaitu memberikan pemahaman atau pengertian bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam melakukan perubahan organisasi. Misalnya, dalam organisasi sekolah, guru memiliki hak yang sama untuk berinovasi dalam metode pengajaran. 2. Memampukan, yaitu yang bersangkutan diberi daya atau kemampuan agar dapat diberikan kekuasaan. Pemberian kemampuan umumnya dilakukan dengan pelatihan atau workshop. 3. Memberi daya, yaitu yang bersangkutan diberikan daya kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kecakapan yang dimiliki dengan merujuk pada asesmen atau kebutuhan. Misalnya, guru diberikan kebebasan untuk menyusun rencana pembelajaran dengan metode kreatif yang mendukung kebutuhan siswa. Dan untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai strategi pemberdayaan guru. Yang selanjutnya adalah strategi pemberdayaan guru atau tenaga pendidik. Yang pertama, melalui kerjasama atau kooperatif. Yang kedua, memberi kesempatan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Dan yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dimaksudkan bahwa kepala sekolah itu harus berusaha untuk mendorong semua keterlibatan tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah atau partisipatif. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang contoh pemberdayaan guru di bidang sosial. Yuk kita simak videonya.
Selanjutnya adalah pemberdayaan fungsi sosial dan politik guru. Yang pertama adalah fungsi sosial. Menurut Analisna Sulistiani dan Widodo pada tahun 2024, sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat, guru memainkan peran yang penting. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Melalui proses pembelajaran, pendidik dapat menanamkan prinsip-prinsip positif, membangun karakter, dan memberikan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk kontribusi pada kemajuan masyarakat. Guru juga berperan dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai positif, bertindak sebagai teladan bagi peserta didik dalam hal moral, etika, dan nilai positif lainnya. Guru dapat memupuk prinsip kepedulian, rasa hormat, kejujuran, dan integritas. Selain itu, guru dapat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, proyek sosial, dan penyuluhan. Selanjutnya adalah bentuk pendidikan sosial di sekolah. Guru ini memiliki peran yang sangat-sangat penting sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian peserta didik. Melalui proses pembelajaran, guru dapat menanamkan nilai-nilai positif, membangun karakter, dan membekali siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Selain itu, guru juga berperan sebagai agen transformasi budaya dengan menyebarluaskan gagasan-gagasan baru, mempromosikan toleransi, dan menghargai keberagaman. Sebagai contoh di sekolah, guru-guru sering mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam proyek-proyek sosial, seperti membersihkan lingkungan sekitar sekolah, mengumpulkan sumbangan untuk panti asuhan, dan menyelenggarakan seminar tentang pentingnya keragaman budaya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang pentingnya berkontribusi bagi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan juga empati. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan juga bentuk politik guru di sekolah. Yuk kita bahas. Guru memiliki peranan penting dalam pendidikan politik di persekolahan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan wawasannya dalam mengembangkan kurikulum melalui berbagai kegiatan peningkatan profesionalisme, baik dalam pengembangan materi, metode, model, maupun media ajar. Karena fenomena politik dan ketatanegaraan sangat dinamis, sehingga pembelajaran politik harus mampu menarik peserta didik dalam belajar. Salah satunya yaitu melalui bentuk pembelajaran PPKN dan program kesiswaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk pendidikan politik di sekolah melalui pembelajaran PPKN. Guru dituntut mampu memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik tentang tingkah laku sosial dan perannya sebagai individu yang berperan penting dalam perkembangan negara. Guru, khususnya dalam mata pelajaran PPKN, diharapkan mampu memberikan pengertian dan arahan kepada peserta didik tentang kesadaran politik, kepedulian politik, dan partisipasi politik sehingga lebih memantapkan kehidupan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru dalam menyampaikan materi politik selalu berpedoman pada sumber belajar yang relevan dan selalu diupdate informasinya setiap saat berdasarkan kondisi dan isu yang terjadi saat itu. Misalnya saja dalam konteks pemilu, peserta didik sebagai pemilih pemula yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, guru berperan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mereka mengerti peranan atau memberikan hak pilih mereka dalam pemilu yang akan menentukan masa depan bangsa. Selain memberikan pemahaman tentang partisipasi aktif pemilih pemula, sebagai warga negara untuk memberikan hak pilihnya dengan benar, guru juga berupaya menanamkan nilai-nilai demokratis, membangun sikap demokratis, dan menjadikan peserta didik yang berkarakter positif. Jadi, dengan mempelajari pendidikan politik, peserta didik mampu memahami secara kritis dan objektif terkait setiap informasi politik yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya adalah program kesiswaan. Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah selain melalui mata pelajaran PKN, juga dilakukan melalui program yang dibuat oleh bagian kesiswaan. Program kesiswaan yang ada di sekolah diantaranya adalah program pengembangan diri melalui ekstrakurikuler, satuan tugas pelaksanaan kesiswaan, tata tertib dan disiplin, program sosialisasi, dan program pembinaan OSIS. Yang amat sangat terkait dengan program pendidikan politik yaitu program pembinaan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler. Adanya pembinaan OSIS yang dilaksanakan oleh pihak kesiswaan telah menjadi bukti bahwa sekolah telah melaksanakan kegiatan dalam pendidikan politik di sekolah untuk siswanya. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap OSIS akan memberikan mereka pengetahuan dan juga pengalaman kepemimpinan serta bagaimana cara menjalankan roda organisasi. Organisasi OSIS akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan dalam kegiatan politik di sekolah. Tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang. Video dari akun TikTok @exposkon A1 ini menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam menerapkan budaya 5S di lingkungan sekolah, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Video tersebut melibatkan beberapa siswa dan guru, termasuk dalam kegiatan sosial sekolah yang bertujuan mengedukasi penonton tentang menerapkan budaya 5S yang benar. Budaya 5S ini memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, harmonis, dan penuh rasa hormat antara siswa, guru, dan staf. Dengan penerapan 5S yang konsisten, suasana belajar mengajar dapat menjadi lebih kondusif. Video ini juga memberikan contoh nyata situasi sehari-hari di sekolah, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diikuti oleh penonton. Melalui video ini, diharapkan masyarakat sekolah semakin memahami pentingnya membangun hubungan yang positif dan saling menghargai. POV, Monten Barang, anak-anak Gen Z, wawasan politik. Siapa Perdana Menteri Indonesia? Silakan perkenalkan nama dan dijawab. Nama saya Zakwarullah, jawabannya nggak ada Perdana Menteri Indonesia. Kenalkan, nama saya Muhammad Adil Effendi. Di Indonesia kita tidak pakai Perdana Menteri, tapi memakai Presiden. Presiden kita Bapak Joko Widodo. Adanya Presiden, Wakil Presiden. Pertanyaannya, berapa periode Presiden di Indonesia? Silahkan perkenalkan nama dan dijawab. Perkenalkan, nama saya Oktari Melida Fitri, yaitu pas. Perkenalkan, nama saya Nazia Trianova. Ada 3 periode. Pada video YouTube Short di akun Muhammad Andri Musopo, dilakukan sebuah pertanyaan terbuka kepada siswa di sebuah sekolah. Pertanyaan yang diberikan penanya berupa pengetahuan dasar politik di Indonesia, yakni siapa Perdana Menteri Indonesia dan berapa periode Presiden Indonesia. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai topik tersebut telah diajarkan di bangku sekolah dasar, sehingga seharusnya siswa yang berada di jenjang sekolah menengah atas sudah mengetahui jawabannya. Jika kita amati di video tersebut, pada pertanyaan pertama, 2 siswa tersebut mengetahui jawabannya bahwa di Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden, bukan seorang perdana menteri. Sehingga ini memberikan wawasan bahwa generasi Z atau siswa di sekolah tersebut sudah memahami pengetahuan dasar politik. Namun, di pertanyaan selanjutnya, 2 siswi tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diberikan penanya. Salah satu siswi menjawab pertanyaan namun salah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan politik menjadi pengetahuan umum yang perlu diketahui oleh generasi muda, terutama siswa. Assalamualaikum Pak,
kelompok 8 di mata kuliah Profesi Pendidikan. Saya Nadima Tapahatini. Saya Intan Nurtena Putri. Saya dulu Bapak. Saya Nina Bayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa nanti mendampingi teman-teman dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Profesi Pendidikan. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tujuh Permana. Saat itu saya sebagai guru produktif teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di SNKN 5 Jember. Saya sudah hampir 14 tahun menjadi seorang guru. 10 tahun yang lalu saya mengajar di SNKN 1 Limpol Pasuruan. Baru kemudian 4 tahun ini saya beralih tugas di SNKN Pasuruan. Di kalau ada yang bisa saya bantu terkait untuk penyelesaian tugasnya bisa dijelaskan pada di sini nanti. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Jadi bagaimana peran Bapak ini sebagai guru di SMK 5 Jember untuk memberdayakan sosial politik di sekolah ini? Berdasarkan pengalaman saya, guru itu memiliki peranan penting dalam memberdayakan sosial politik, utamanya di lingkungan sekolah. Yang salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan, kemudian mengembangkan kesadaran sosial, yang ketiga mendorong partisipasi aktif, yang keempat sebagai seorang guru tentunya memberikan teladan bagi para siswanya serta rekan kerja, yang kelima memerangi hoaks dan disinformasi, yang keenam menghubungkan pendidikan dengan realitas sosial serta memberdayakan generasi muda, yang pada akhirnya peran guru itu sangat strategis dalam menciptakan masyarakat yang berdaya inklusif dan demokratis. Guru bukan hanya sebagai pendidik tapi juga agen transformasi sosial politik menurut pengalaman. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak sendiri ini pemberdayaan sosial politik apa itu dilakukan di sekolah? Tentunya menurut pengalaman saya, karena saya mengajarnya di level SMK ya. Level SMK ini kan anak-anak yang beranjak dari usia anak ke remaja. Tentunya proses itu sangat penting. Sosial politik itu anak-anak harus memahami dengan betul bagaimana menjadi makhluk sosial, bagaimana berpolitik di lingkungan, di sekolah, dan di masyarakat. Apakah dampak yang dirasakan ketika pemberdayaan sosial politik itu untuk siswa Bapak? Dampak secara langsung pada siswa, mereka lebih aware dengan teman-temannya, mereka merasa menjadi makhluk sosial yang harus bersosialisasi dengan sesamanya, bagaimana mereka bersosialisasi dengan bapak ibu guru, dengan orang tua itu mereka memiliki teman santun yang lebih. Jadi dampaknya secara langsung bisa dirasakan oleh siswa ketika kita memberikan pemberdayaan sosial politik itu kepada mereka. Jadi untuk di SMKN 5 sendiri itu sangat dapat dilihat ya Bapak? Iya, langsung dapat dirasakan dampaknya. Dari kita juga menerapkan salah satu budayanya itu 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ini kan salah satu cerminan dari budaya sosial masyarakat. Mungkin sedikit membantu ya dari jawaban tadi. Ini kan ada contohnya yang sudah diperhatikan dalam 5S. Mungkin selain itu adakah program-program yang mengarah ke pemberdayaan sosial atau politik di masing-masing? Kalau pemberdayaan sosial berpolitik kita rutin. Salah satu program rutinnya itu di hari Jumat, namanya Bakti Kampus. Bahasa programnya ini Bakti Kampus. Itu salah satu upaya kami menciptakan siswa itu agar menjadi masyarakat yang bersosial dan berpolitik seperti itu. Dengan cara setiap hari Jumat rutin mereka harus membersihkan ruang yang sudah terbagi atau terplotting berdasarkan pembagian dari pengurus program tersebut, dan anak di sana juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing, kebersihan,
lingkungan, sosial, politik, seperti itu semuanya diterapkan. Dan itu rutin setiap hari kita dilaksanakan. Ya. Mungkin kalau di sini tadi juga pemilihan OSIS itu. Ya, salah satu istilahnya praktek langsung politik itu dengan demokrasi ya. Kita sudah hampir 2 tahun ini menerapkan pemilu OSIS itu menggunakan teknologi. Jadi yang awalnya dulu kita menggunakan manual dulu kertas itu ya, kotak suara. 2 tahun belakangan ini kita sudah bisa menggunakan teknologi untuk proses pemilihannya. Teknisnya seluruh warga sekolah diberikan akun pada web yang sudah kita siapkan untuk pemilihan tersebut, dan itu hanya bisa dipakai 1 kali oleh 1 warga sekolah. Warga sekolah ini kan terdiri dari siswa, guru, tenaga pendidik, karyawan, kebersihan, security, itu termasuk warga sekolah, dan semuanya memiliki hak suara. Dan itu mereka memiliki hak suara masing-masing. 1 kali dipakai sudah selesai. 2 tahun ini kita sudah menggunakan e-voting. Untuk webnya itu apakah produk dari SMK sendiri atau bagaimana? Produknya produk free yang kita custom. Jadi kita sediakan 1 server, kemudian kita custom menyesuaikan dengan jumlah pasangan calon, misi-misinya ditampilkan, kemudian kita bisa memilih. Baik Bapak, selanjutnya ini kami ada sedikit video. Ada 2, yang pertama itu terkait dengan sosial, yang kedua mungkin terkait dengan politik. Kami ingin memberikan kepada Bapak, kemudian ingin tahu komentar atau pendapat Bapak seperti apa setelah melihat video ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kami di SMK 5 Jember juga menerapkan budaya 5S. Terus kemudian hampir setengah tahun yang lalu saya juga mendapatkan satu pemahaman baru terkait pendidikan sosial emosional. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lebih fresh ini di bidang pendidikan, saya baru menyelesaikan program PPD juga. Saya dari PPD yang dalam jabatan. Di sana ada satu materi pendidikan sosial emosional itu yang saya terapkan ke anak-anak, ternyata respon dan impact-nya itu sangat terasa sekali. Anak-anak yang selama ini kalau kita punya anggapan bahwa Gen Z itu ya, yang memiliki sedikit ya seperti itu. Tapi ketika program pendidikan sosial itu kita terapkan, anak-anak itu bisa menjadi lebih pengambil kebijakan yang lebih baik, kemudian pengontrol emosi yang lebih baik, kemudian lebih aware dengan lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian bisa menerapkan pendidikan sosial itu pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Melihat video tersebut, kami juga menerapkan yang namanya budaya 5S, sopan, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi ini salah satu ciri khas kami, utamanya di lingkup jurusan, dan itu tentunya sangat berdampak pada sosial emosional anak-anak yang bagaimana kita masih disebut sebagai bangsa timur yang memiliki adat sopan santun, tata krama dan lain sebagainya itu masih kita terapkan. Jadi pentingnya 5S itu saya masih menerapkan itu sampai hari ini. Selain keilmuan, anak-anak itu juga harus dibekali dengan adab sopan santun untuk menghadapi di masyarakat. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Ini mungkin video terakhir Pak. Iya. Berkenaan dengan politik. Anak-anak
kita Bapak Joko Widodo. Adanya presiden, wakil presiden. Pertanyaannya, berapa periode presiden di Indonesia? Silahkan perkenalkan nama dan jawab. Perkenalkan, nama saya Oktari Melia Fitri, yaitu Mas. Perkenalkan, nama saya Najia Trianova. Ada 3. Oke. Monten barang. Kalau di lingkup pendidikan SMK kita punya namanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang itu mempelajari sistem ketatanegaraan, sistem politik negara kita, kemudian ya politik bebas aktif kita di politik internasional seperti apa, itu dipelajari di pendidikan kewarganegaraan. Cuman yang tahun ini kita tidak ada itu, kalau dulu saya masih di bangku sekolah itu menghafalkan nama-nama menteri. Nah ini yang mungkin bisa jadi masukan teman-teman di pengambil kebijakan atau di bidang pendidikan. Salah satunya ada program itu tadi, menghafal nama-nama menterinya. Saya dulu kalau seusia SD SMP masih ada pembelajaran tersebut. Ini di kurikulum yang sekarang sepertinya tidak dimasukkan. Pentingnya pengetahuan anak-anak atau remaja yang nanti menjadi pemilih pemula ya. Mereka harus paham betul politik itu seperti apa, terus kemudian tidak ikut-ikutan. Pemilih pemula itu kan gampang sekali dipengaruhi. Jadi mereka harus diberi dasar yang kuat terkait politik itu seperti apa. Itu tanggapan saya terkait video yang kedua tersebut. Jadi mungkin bisa disimpulkan tidak hanya sekedar materi ini saja, tetapi siswa itu juga harus tahu seperti nama-nama menteri. Iya. Pengetahuan umum dan sosial politik itu menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, tidak bisa nanti dijadikan sebuah acuan. Selain keilmuan, kan biasanya kan ada kejuruan gitu ya. Mereka harus kompeten di bidang kejuruannya masing-masing. Kemudian juga harus mengetahui wawasan kebangsaan minimal gitu. Kemudian setelah itu kalau mereka mau menambah dengan yang normatif akademik itu dipersilakan. Mungkin itu saja yang sudah kami tanyakan. Itu selanjutnya kami terima kasih karena sudah memberikan komentar, masukan dan juga pendapat dari Besar harapan saya sinergi antar lembaga juga bisa terjalin nantinya. Tidak hanya terkait kegiatan ini, mungkin nanti ada pengabdian masyarakat dan lain-lain. Dan kita juga berlalu tersebut. Baik, sekian Bapak, mungkin dari kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mengucapkan memohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai pemberdayaan fungsi sosial dan politik guru. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.